Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangkrung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Ya Allah, Masya Allah Pak, ini anak kayak orang yang sekolah politik sampai doktor gitu loh. Mulai dari pagi, siang, malam, mereka nyerang Gibran terus. Mereka pikir dengan nyinyir kayak gitu, mereka bisa jadi pahlawan atau malah mendapat tempat di hati rakyat. Jangan haraplah. Tulis tuh, saya tahu betul tuh di rapat dia tulis kasih semua aklamasi Gibran. Jadi Gibran itu penyelamat koalisi juga. Mau anak abah tidak suka Gibran, tidak memasang foto Gibran, gak masalah, gak peduli. Yang terpenting Mas Gibran sudah ada di hati rakyat. Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangkrung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Itu Pak, itu mohon maaf dengan segala hormat. Bicara di MTQ itu nggak ada substansi. Hahaha aja boleh, bisa ya. Nggak perlu ngomong angka, data, apa nggak perlu. Hahaha aja. Itu pun nggak bisa dikasih sambutan. Padahal panitia ulang-ulang, mohon Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan. Bayangkan Pak, kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangkrung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Kemudian banyak acara-acara dia yang memang dia nggak ada isinya. Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka ini disebut tidak bisa memberikan sambutan. Bisanya cuma tangtung katanya. Ada ini siapa sih sebenarnya, orang ini siapa? Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Mas Gibran bisanya hanya tangtung saja. Maksudnya apa ini Bang? Maksudnya apa? Kok bisa-bisanya? Iya, Bang ini pinter memberikan sambutan, tapi tidak ada yang mengajak menjadi wakil presiden. Terus mau apa Bang kamu ini? Mau apa? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Ya, surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota. Ya, mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat.
kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Nah ini loh Mas Wapres kita itu Mas Gibran Raka Buming Raka ini memberikan arahan di rakor evaluasi kebijakan pendidikan. Pengarahannya Mas Gibran ini sangatlah bagus. Ya walaupun beliau ini punya wewenang memutuskan, tapi masih memberikan kesempatan bawahannya untuk mengkaji ulang. Ya dengan pengalaman yang Mas Gibran miliki, ini pasti sekarang jika ada komplain-komplain pasti akan segera ditangani. Yang tadi bilang Mas Gibran gak bisa memberikan sambutan, ini mana nih suaranya ini? Yang katanya Mas Gibran cuma bisa tangtung, aduh mana ini suaranya? Waduh, ini gimana toh? Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuat program Lapor Mas Wapres. Warga kini bisa mengadu langsung ke Istana Wapres mulai Senin 11 November. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Wapres Gibran mengatakan ia membuat pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Warga dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Lapor Mas Wapres juga membuka pengaduan melalui nomor WhatsApp. Masyarakat dapat mengirimkan aduannya di nomor 0811 1704 2207. Sebelumnya, hal serupa juga pernah dilakukan Gibran saat menjabat wali kota Solo. Program itu bernama Lapor Mas Wali. Jelajahi cara baru. Siapa yang udah nyobain program Lapor Mas Wapres ya? Ya ini Mas Wapres kita Mas Gibran Raka Buming Raka ini membuat program baru yaitu Lapor Mas Wapres yang diluncurkan hari ini 11 ya hari Senin ini lah 11 November. Ternyata Gibran ini Pak, kalau publik kan baru-baru aja ngelihat Gibran kaget gitu. Iya. Kalau saya sejak beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol dengan Mas Gibran. Oh kenapa? Ini orang pinter ternyata. Oh sebelum pemilihan ya? Ya sebelum Saya pemilihan. sempat ngobrol. Bapak Habibur Rahman ini. Saya pernah nggak sengaja ngobrol waktu kapan ya? Waktu dipanggil Bawaslu. Kan nunggu tuh ada 3 jam. Oh iya. Ngobrol dengan Mas Gibran. Wah ya Allah, Masya Allah Pak. Ini anak kayak orang yang sekolah politik sampai doktor gitu loh. Coba Anda lihat ya. Tidak penampilan Gibran perdana itu. Ya. Kalau saya itu sudah seperti mirip-mirip dengan pidatonya Prime Minister Singapura Lee Kuan Yew atau anaknya sekarang yang setiap anniversary kemerdekaan itu kan. Iya. Dia kan yang pidato di parlemen. Iya. Membahas banyak hal ya kan. Gibran kan kemarin ngomong future challenge, apalagi future advantage, segala macam, iya kan? Itu kan kayak begitu kalau di Singapura tuh, ada yang dia bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Melayu tuh, Lee Kuan Yew dulu ngomong kan, tapi diselipin bahasa Inggris, persis seperti itu, si Gibran ini. Jadi ini anak bukan sembarangan, Betul. bukan sembarangan. Iya, gitu. iya. Jadi kami yakin sejak awal, ternyata Gibran ini Pak. Ya. Dikira cupu ternyata suhu. Waduh ini loh Mas Gibran Raka Buming Raka Wapres kita. IQ-nya ini di atas rata-rata ternyata. Tidak hanya pinter tapi juga sopan dan nyata kerjanya ini. Nyata beneran. Tahu sendirilah saat menjadi wali kota dulu ya, wali kota Solo, bagaimana kerjanya dalam membangun kota Solo. Wah, sudah jelas kan? Dan ini bisa menjadi sejarah baru lah ya buat negara Indonesia ini.
ya memiliki wakil presiden termuda yang cerdas. Semoga Indonesia ini bisa menjadi maju dan makmur ini ya, amin amin amin. Gimana ini menurut kalian ya tentang Mas Gibran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau ngomongin soal serangan Amin Rais, Rafli Harun, dan Rocky Gerung terhadap Gibran, ini udah masuk babak yang gak sehat lagi. Kalau bisa dibilang, mereka kayak pengamen yang terus-terusan ngebacot di pinggir jalan. Gak kenal waktu dan gak peduli orang udah pada kesel atau belum. Mulai dari pagi, siang, malam, mereka nyerang Gibran terus. Mereka pikir, dengan nyinyir kayak gitu, mereka bisa jadi pahlawan atau malah mendapat tempat di hati rakyat. Jangan harap lah. Jangan harap. Amin Rais, wah itu udah legendaris. Gak perlu diragukan lagi. Orang yang katanya pahlawan reformasi itu malah jadi batu sandungan bagi kemajuan politik Indonesia. Rafli Harun, yang katanya intelektual, malah lebih sering jadi tukang caci maki, nyari sensasi demi kepentingan pribadi. Rocky Gerung, Hade, itu mah udah kayak legenda sarkasme yang gak pernah tahu kapan harus berhenti. Ngomongnya kayak pengamat politik, padahal lebih mirip komentator di TV yang cuman tahu nyinyir. Mereka itu suka banget nyindir Gibran dengan dalih politik dinasti. Ternyata Gibran yang masih muda, yang justru berusaha untuk memberikan yang terbaik buat bangsa, malah terus dipojokkan. Tapi anehnya mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu malah kayak politik dinasti juga. Nah, ini loh. Tak berani serang Bapak Prabowo Subianto, Rafli Harun, dan kawan-kawan ini masih terus saja serang Mas Gibran. Ya, gerombolan ini kok tambah tua, kok malah semakin keblinger toh ini. Gimana ini coba? Gimana? Ada. Tenang Mas Gibran ya, tenang. Teruslah Mas Gibran ini mengabdi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Doa-doa, ya doa-doa baik rakyat yang memilih Mas Gibran akan selalu menyertaimu Mas. Ya tenang saja ya Mas, gak usah dipikirkan orang-orang seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Karena tadi kalau saya katakan endorsement dari Pak Jokowi, ada yang sebagian pihak menilai ini merugikan Pak Prabowo. Karena secara figur Pak Prabowo sudah kuat, tapi justru karena kehadiran Gibran di sana yang kemudian menjadi celah untuk orang menyerang Pak Prabowo. Anda melihat itu nggak? Coba kalau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, kan nggak ada Gibran. Kan itu masalahnya kan. Itu yang saya bilang ya, politik ini menjadi kompleks karena kita berada dalam satu sistem yang fragile gitu, nggak ada konsistensi dalam mekanismenya gitu. Kalau kemarin tuh Mbak Puan atau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, selesai cerita ini dan nggak akan ada isu dinasti dan sebagainya. Kami sendiri di koalisi tahu betul bahwa munculnya Gibran tuh bukan desain awal. Munculnya Gibran adalah karena kegagalan koalisi dengan PDIP, lalu di koalisi tidak disepakati, Pak Erik tidak disepakati, Erlangga, Pak Yusril, Bu Khofifah itu bertengkar kita rapat tiap hari sampai Pak Prabowo bilang, kalau gitu sebut nama deh, ya kan? Nanti saya lihat bagaimana sebenarnya teman-teman. Tulis tuh, saya tahu betul tuh di rapatnya, tulis kasih. Semua aklamasi Gibran. Jadi Gibran itu penyelamat koalisi juga. Penyelamat gitu koalisi. Jadi bukan kemudian belakangan dibilang dinasti karena ada urusannya lagi. Pak Anwar Usman kawin sama adiknya Pak Jokowi. Pak Anwar kan kawin sama adiknya Pak Jokowi kan sebelum ada cerita ini semua. Jadi dan dia dibilang, jadi ketua MK juga bukan karena Pak Jokowi kan. Jadi kalau dibilang Gibran itu didesain sejak awal untuk mendampingi Prabowo kan? Enggak begitu. Tapi itu situasi yang akhirnya terjadi. Makanya waktu si Almas itu menggugat begitu, ya memang itu natural. Karena nggak ada transaksi keuangan apapun dengan Mas Gibran dan dengan TKN, nggak ada. Itu memang natural, ada orang melakukan gugatan, ada anak muda yang mengajukan tambahan gugatan, ya terjadilah gitu. Sudahlah.
Ya, pada intinya Bapak Prabowo ini sangat tepat ya memilih Mas Gibran ini menjadi wakilnya. Ini nggak bisa diganggu gugat jelas. Ya, terima kasih Pak Fahri Hamzah atas semua penjelasan Bapak. Walaupun nanti tetap akan dirancukan penjelasan Bapak ini ya. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan secara gamblang ini. Ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Apakah karena proses mekanisme di MK ini? Menurut saya sih itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya, marah aja. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin. Anak presiden juga banyak kok. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Bahasa Inggrisnya pintar. Memimpinnya bagus, Pada saat orang lain nih, tempat sampahnya kebakaran, sampah dibantar ke bank numpuk nggak keurus, gitu ya. Tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah, nanti melahirkan energi listrik. Bukankah itu prestasi? Ya kan? Ya, terlepas dari persoalan bahwa kontroversi banyaknya proyek strategis nasional di situ, tetapi juga manajemen kepemimpinannya baik. Jangan salah loh, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Anak bupati aja jalannya begini. Ya bener. Ayo, anak bener, bupati Pak. jalannya begini nih. Anak bupati, anak camat juga begini, anak kepala dinas juga begini, pakai mobilnya bagus. Ini anak presiden, pakai mobilnya Innova, di branding, plat merah. Dan yang paling utama sebagai orang Sunda, saya jujur aja iri. Pak Jokowi, wali kota, gubernur DKI, presiden, anak-anaknya, logatnya gaya Jawa. Saya ini contoh bagi para politisi Sunda yang lain. Ajarkan ke barudakna ngomong Sunda. Ini loh baru akal sehat dan tidak banyak asumsi atau persepsi, tetapi berdasarkan fakta yang ada, khususnya terkait kinerja Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya ini loh, kapan anak muda dikasih jalan untuk membangun negeri ini? Ya bukankah negara ini bisa menuju keemasan bila pemudanya ini bisa bertanggung jawab? Ya. Ya semoga anak-anak Indonesia ini bisa semuanya pinter, bisa semuanya santun. Ya seperti Mas Gibran Raka Buming Raka inilah. Gua mah gak masalah, mau DPR ke, mau oknum menteri ke, mau PDI, mau anak abah, tidak suka Gibran, tidak memasang foto Gibran, gak masalah, gak peduli. Yang terpenting Mas Gibran sudah ada di hati rakyat. Jika ada yang bertanya rakyat yang mana yang suka Gibran, gua salah satunya. Dan terbukti pertama dalam sejarah Indonesia, video wakil presiden trending nomor 1 di YouTube. Tapi itu bukan patokan, Bang. Gue tanya, sebelumnya ada nggak video wapres yang trending nomor 1 selain Gibran? Ya memang ya dulu di era Pak Ma'ruf Amin ini, ya kok kayak nggak ada liputan kegiatan beliau ya. Begitu wapresnya Mas Gibran ya saat ini, setiap hari beritanya selalu di mana-mana dan selalu ditunggu, selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Jadi nggak heran sih kalau channel wakil presiden ini bisa trending nomor 1 ya. Gimana ini ya, tidak heran. Ya memang gimana ya,
Mas Gibran ini selalu dinantikan masyarakat Indonesia. Yang selalu serang Mas Gibran Raka Buming Raka nih, mana suaranya ini? Yang bilang tadi nggak bisa sambutan ini, mana suaranya nih? Yang biasanya suka menghujat, mana nih suaranya nih? Aduh. Ya ini loh, wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka ini semakin disingkirkan, semakin berkibar namamu Mas. Loh, gimana ini menurut kalian ini? Gimana? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.